Apakah Roy Suryo yakin akan memenangkan gugatan pra-peradilan yang ditujukan kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan di rumah Roy Suryo 19 Juni lalu? Kita berbincang dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, dan Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara Ade Darmawan. Selamat petang semuanya. Selamat petang Mbak Cindy, Bang Ade. Pak Cindy. Bang Sangaji, ini kan memang masih sidang perdana, tapi sejauh ini menurut Anda berjalan sesuai ekspektasi? Ya, alhamdulillah tadi sidang berjalan dengan lancar, dengan baik, karena termohon dan turut termohon bisa hadir langsung dalam sidang perdana tadi, dan kami harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa termohon itu adalah Kapolda Metro Jaya, kemudian Dirkrim Polda Metro Jaya, dan penyidik pada Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Jadi kami tidak menarik Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Kemudian juga turut termohonnya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Ya, kami kenapa memasukkan termohon, turut termohon? Karena ini untuk melengkapi syarat formil. Ya, kami mengkhawatirkan jangan sampai di dalam kita memasukkan suatu permohonan ada cacat formil namanya, aspek formil terkait dengan kurang pihak. Nah, itu yang tadi kami antisipasi dengan menarik turut termohon, tetapi objek permohonan pra-peradilan ini tidak berkaitan dengan kewenangan dari pihak kejaksaan, hanya berkaitan dengan kewenangan dari pihak Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan, dan dalam penyidikan tersebut ada upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Nah, Bang Sangaji, tapi kan Bung Roy Suryo juga tadi sempat menyinggung bahkan bahasanya adalah adanya intervensi. Kalau menurut Anda ini sebenarnya siapa dan buat apa memang intervensi sebuah sidang pra-peradilan? Ya, justru intervensinya itu datang dari pihaknya Bang Ade Darmawan. Ya, siapa Bang? Tadi ada dua orang dari kubu tim hukum merah putih Pak Joko Widodo yang kemudian tiba-tiba masuk di dalam persidangan pra-peradilan, ya, dengan alasan ingin menjadi termohon intervensi, ya. Nah, itu dilakukan oleh Pak Suhadi kalau saya tidak salah tadi, kemudian sama seseorang lagi, tiba-tiba mereka masuk dan memohonkan itu. Tetapi ini karena hukum acaranya adalah tidak mengizinkan adanya termohon intervensi, ini bukan gugatan perdata, tetapi ini hanyalah permohonan pra-peradilan, maka kemudian tadi secara terang-terangan ditolak oleh hakim tunggal. Jadi yang kayak begini nih yang mengintervensi itu justru dari kubu sebelah. Saya tanya dulu ke kubunya, supaya permohonan pra-peradilan ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan-gangguan dari pihak yang tidak punya kepentingan gitu. Kalau gitu saya tanya ke Bung Ade. Bung Ade, katanya dari kubunya Anda nih ada yang melakukan intervensi, memang mau ngapain sih? Sebenarnya kita juga tidak mengetahui ya persoalan beliau datang, tetapi sepemahaman saya dari materi gugatan teman-teman dari pihak Roy Suryo, itu kan sebenarnya di SIPP itu tampak sekali ada beberapa pihak yang diajukan baik itu termohon maupun turut termohon. Nah, turut termohon di situ kan LPLP-nya juga dicantumkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dicantumkan juga nama pemerintah ceki presiden yang saya lihat di SPPP loh. Termohon di situ, kemudian Polda Metro, dan juga ada di situ kejaksaan, Jampidum dan lain-lain sebagainya. Artinya kalau dikatakan bahwa pemenuhan aspek formil, tentunya yang dinamakan aspek formil itu ya adalah menyangkut pengujian prosedur formil toh, penetapan atau tindakan hukum, seperti misalkan gini, penetapan tersangka, kemudian penangkapan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan aspek formil material yang bertujuan untuk khusus ya, untuk pra-peradilan. Sehingga saya rasa teman-teman juga tidak perlu memasukkan di situ terlalu banyak termohon dan turut termohon. Karena harus konsentrasi pada rapid tindakan hukum. Sementara kita tahu pemerintah itu sebenarnya ialah kebijakan politik atau administrasi pemerintahan. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi itu yang kami lihat dari informasi pengadilan. Sehingga mungkin teman-teman seperti Pak Suhadi ya tadi ya, dia berpikir karena adanya nama beliau di situ, kliennya ya,
yang bernama Marit Samuel Soyken. Nah, di situ hingga mungkin mempertanyakan sama saya rasa sah-sah saja. Ketika ini memang mau konsentrasi kepada tindakan hukum yang dilakukan penyidik, yang monggo kerso dan kejaksaan. Dan kalau kejaksaan saya rasa memang Mbak Cindy tidak bisa kita, kalau menurut saya ya, idealnya memang tidak harus tergugat juga atau tapi termohon juga Bang Ade, nggak bisa. Kenapa? Karena objeknya nggak ada. Bang Ade, masuk objek tindakan hukumnya, tindakan hukum penahanan mungkin, ya kan, penangkapan mungkin sebentar satu. Tapi pertanyaan awal juga belum terjawab soal adanya intervensi. Anda merasa itu memang ada upaya intervensi dari kubu Anda? Jadi memang bukan persoalan intervensi dalam artian intervensi mendatangi hakim kemudian mengatakan ini tidak boleh diterima, tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan gugatan intervensi adalah yang benar kata Bang Sangaji tadi, bahwa itu hanya dikenal di gugatan perdata. Berarti tidak punya kepentingan politik juga untuk mengganggu jalannya sidang ya Bang? Oh tidak ada alasan bisa diganggu kalau khusus untuk rapid. Kenapa saya bilang begitu? Karena para pihaknya itu memang jelas. Sekali lagi saya sampaikan, penetapan tersangka atau tindakan hukum yang dilakukan penyidik. Dan yang bisa melakukan itu cuma dua, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga adalah kejaksaan. Nah, pemerintah juga nggak boleh dilibatkan dalam situasi seperti ini. Kenapa? Tidak ada di situ, di dalam kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum. Jadi saya rasa itulah yang saya bilang, saya sampaikan, bisa saja ini error in persona. Kenapa? Pihaknya terlalu banyak. Nah, kalau kurang pihak juga, bisa juga nggak dipenuhi gitu. Benar kata Bang Sangaji. Saya tanya langsung aja ke Bang Sangaji ya Bang Ade. Tidak ada pihak ya. Saya tanya ke Bang Sangaji. Bang Sangaji, jadi sebenarnya termohonnya siapa aja sih? Memang ada presiden dan pemerintah? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa termohon secara sah dan secara hukum ya, yaitu apa yang tadi kami bacakan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Kapolda Metro Jaya, Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan penyidik pada Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Itulah yang disebut dengan termohon. Jadi tidak ada pihak-pihak lain yang kemudian menjadi termohon dalam perkara ini. Kemudian ada juga turut termohon. Turut termohonnya tadi yang saya jelaskan. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi hanya itu yang disebut sebagai termohon dan turut termohon. Nah, kami tadi melihat bahwa intervensi yang dilakukan oleh Pak Suhadi berupa ingin masuk sebagai termohon intervensi, saya kira itulah yang kemudian salah alamat. Ini kan permohonan pra peradilan, yang dipersoalkan itu adalah kewenangan, bukan hak hukum. Ya, makanya tadi Hakim Tunggal memberikan masukan kepada Pak Suhadi bahwa permohonan intervensi untuk menjadi termohon intervensi itu kemudian tidak dikabulkan karena terkait dengan laporan-laporan dari Lecumanan, Andi Kurniawan, Samuel Sweken, ya itu hanya disebut saja, tetapi kan bukan berkaitan dengan penerapan hukum dari sisi mereka. Jadi pra peradilan itu hanya hubungannya dengan penggunaan kewenangan, dan kewenangan itu adalah kewenangan yang diatur oleh KUHP. Jadi saya pikir teman-teman ini kalau mau mengintervensi suatu proses hukum secara sah harus mempelajari dulu ini gugatan perdata atau permohonan pra peradilan. Kalau gugatan perdata dimungkinkan hadir sebagai penggugat intervensi ataupun tergugat intervensi atau turut tergugat intervensi, monggo silakan. Tetapi karena ini pra peradilan, yang diuji itu adalah kewenangan sesuai dengan hukum acara pidana. Jadi saya kira lagi-lagi akhirnya persoalan ini akhirnya kami melihat bahwa selama ini ya model-model dari tim pendukung Pak Jokowi ya begini nih, suka mengglorifikasikan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu mereka tidak punya legal standing gitu. Nah, saya kalau gitu minta tanggapan soal pernyataan terakhir tadi. Ya, Bang aja gitu loh. Bang Ade, katanya suka sebentar Bang Sangaji. Bang Ade tadi katanya kubu Anda suka glorifikasi. Sesuai dengan KUHP gitu. Bang Ade? Ya, gimana Mbak Cindy? Tadi kalau kata Bang Sangaji, kubu dari Pak Jokowi suka glorifikasi sesuatu. Anda merasa itu adalah pernyataan yang valid? Wah, saya rasa itu tuduhan yang tidak mendasar.
Kenapa seperti itu? Dasarnya Pak Suhadi mungkin, Pak C. Suhadi ya, berangkat ke sana jelas di dalam dia mendapatkan informasi dari SPPP. Kan itu tidak mungkin bohong juga SPPP itu. Itu publik kok. Jadi isi dari materi gugatan juga kan ada di situ. Jadi gini loh, kita bukan, saya bukan ini ya, tapi kalaupun misalkan memang turut tergugat, harusnya sih kalau memang kita turut termohon di dalam pra peradilan, sebenarnya nggak perlu datang sebenarnya, karena itu error in persona kok. Di sini kan kita bicara tindakan hukum, ya kan, bukan kewenangan yang digugat di dalam satu pra peradilan, tetapi suatu tindakan hukum, yaitu tindakan yang namanya penangkapan, ya kan, penggeledahan katanya, ya kan. Nah itu akan diuji. Jadi yang diuji itu tindakan hukumnya. Nah kalau memang Polda Metro Jaya tidak sesuai dengan prosedural, ya pasti Bang Sangaji ya enak menang dia. Nanti bebas Paro itu. Nah itu, begitu. Bang Sangaji juga tadi ketawa, apa yang menurut Anda lucu memang dari pernyataan tadi? Ya menurut saya inilah bukti bahwa mereka itu masuk dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini memang dari awal mereka ini memaksakan kehendak. Misalnya laporannya Lecumanan, laporannya Andi Kurniawan, laporannya Samuel Sweken, itu kan sudah digugurkan oleh jaksa penuntut umum dan tidak dimasukkan dalam surat dakwaan, itu satu hal. Hal yang kedua, begitu kami masuk di dalam pra peradilan, nah ini mereka, penting nih. Ini penting nih, sebentar dulu Bang Ade. Ya, mereka tiba-tiba mau masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat persidangan itu sedang dilakukan. Ya, kami kaget juga, bahkan hakim tunggal pra peradilan kaget juga. Loh, kenapa Anda berani untuk menawarkan diri Anda sebagai turut termohon? Ini pra peradilan, apakah Anda tidak bisa membedakan mana pra peradilan dan mana gugatan perdata gitu? Ya akhirnya kami sih ketawa-ketawa aja gitu loh. Karena kenapa? Karena cara-cara yang dilakukan oleh para pendukung Pak Jokowi ini justru yang membuat penegakan hukum itu menjadi kisru gitu loh. Dari awal mereka tidak punya legal standing untuk melaporkan perkara pidana, tapi mereka maksakan melaporkan perkara pidana, akhirnya digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian tadi begitu kita masuk di dalam pra peradilan, mereka tidak punya legal standing dan tidak dibolehkan secara hukum acara untuk masuk sebagai turut termohon intervensi. Tapi kemudian mereka ujuk-ujuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Saya minta tanggapannya Bung Ade dulu ya Bang Sangaji. Apakah mereka kurang paham hukum? Jadi begini, mereka harus membaca kembali aturan perundang-undangan dan membedakan mana perdata dan mana permohonan pra peradilan. Nah, Bang Ade katanya bikin gaduh. Ya, begini Mbak Cindy, itu tidak mungkin jalannya satu persidangan bisa diganggu dengan hanya satu atau dua orang yang datang ke sana dengan dalih dasarnya jelas. Kalau dia turut termohon, maka memang secara hukum wajib hadir kalau dia turut termohon. Artinya seperti itu. Tapi dengan tudingan Anda bikin gaduh kubunya? Saya mau jawab bahwa digugurkan laporan. Ini kan justru disinformasi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau memang laporan-laporan dari para relawan seperti Maret Samuel Sweken, terus kemudian Andi Kurniawan dan Lecumanan itu digugurkan, namanya menggugurkan itu seperti apa? Apa bentuk instrumennya, SP3 kah? Atau surat pemberhentian penuntutan kah? Nah, saya rasa juga Bung Sangaji akhirnya saya bilang, Anda baca dong penghentian. Anda baca dong pemberhentian penuntutan. Apa instrumennya tiba-tiba dikesampingkan. Sementara laporannya naik sidik. SP2HP-nya ada instrumennya. Jadi saya rasa kita tidak perlu kita saling menuding bahwa si A, si B, si C ini salah dalam pendapat. Kita jalani saja. Kalau memang dikesampingkan ya toh nanti akan kelihatan kok. Sampai sekarang saya sudah sampaikan sama Pak Lecumanan juga bahwa katanya laporan kami dikesampingkan. Nah, jaksa cuma ngomong, termasuk yang disebutkan oleh Bang Sangaji ini menyampaikan bahwa itu adalah informasi Kajari. Bahkan kita akan datangin di sana mana pemberhentian penuntutannya. Oke, Bang Ade. Gitu. Nah, kalau gitu kita lihat agenda. Tidak ada yang mengganggu persidangan, kita ikuti persidangan, insya Allah semoga Bang Sangaji dan tim menang. Ya udah, ini juga baru sidang perdana hari ini ya. Masih ada 6 hari kerja lagi nih ke depan. Kita lihat putusannya. Terima kasih Bang Ade Darmawan, Bang Sangaji. Terima kasih Bang Sangaji. Kami akan kembali dengan informasi tim SAR gabungan mengevakuasi nakoda KM Ocean 3 setelah 2 hari terapung di Laut Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.